dirinya, menampakkan sosoknya apa itu? Kalau aku lihat Poci. Itu apa? Memang spesifik dia bentuknya Poci gitu? Poci dia kayak mau bilangin kalau dia tuh ada di situ. Ada di depan kamar mandi tuh ada tempat yang kosong gitu, kayak asbesnya bolong. Nah di situ aku diliatin sama sosok Miss K. Kuntilanak. Iya, kuntilanak warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Acit Bercerita. Kali ini aku akan berbagi kisah horor tentang pengalaman horor, tapi bukan aku yang cerita. Ini ada rekan aku. Dia adalah seorang fashion designer. Halo Den. Hai guys, jadi perkenalkan dulu. Iya, jadi namaku Denny. Keseharian aku tuh biasanya di fashion design. Kemudian jadi aku kayak bisa dibilang kerjanya lebih ke seni ya gitu ya, seni ke fashion design. Jadi aku punya pengalaman nih. Pengalaman horor kan pasti? Iya benar. Oke. Aku punya pengalaman horor yang itu kejadian itu bulan November. Bulan November ini? Baru aja berarti ya? Bener. Ini itu real nyata di kejadiannya di aku. Ini agak panjang sih, cuman aku kayak ketemunya itu 2 kali di yang berbeda. Kronologinya gimana? Ceritain lah. Nah, jadi awalnya itu orang tua aku tuh pergi kan 2 minggu di Jakarta. Nah, pada hari ke-4 waktu bos aku tuh pergi, kemudian aku tuh tinggal sendiri tuh di rumah. Nah, aku kurang ingat ya harinya hari apa, cuman posisinya itu malam. Nah, emang aku anaknya insom ya, Bang Acit ya. Iya, anak seni lah, insom, iya, sering susah tidur malam terus. Jadi agak lembur panjang gitu. Kemudian aku biasa aku tidur tuh jam 2 atau jam 3. Nah, nggak tahu kenapa di jam setengah 12 mungkin ya. Jadi aku pesan makanan itu kan online ya. Makanan online, kemudian aku makan di meja makan aku. Nah, selesai aku makan, kemudian aku biasa tuh kan sekalian udut. Ya, sebat. Iya, sebat gitu kan. Nah, jadi aku kayak nyantai dulu, nurunin nasi yang udah aku makan tuh. Kemudian, nah di situ dia agak crispy ya kalau dibilang. Crispy? Crispy apa? Crispy ya kalau aku bilangnya. Karena kalau dibilang creepy ya agak ini ya. Jadi malamnya itu aku makan, duduk sekalian udut. Nah, jadi posisinya itu ada satu jendela yang menghadap ke cermin. Jendela, ya. Cermin. Nah, jendela aku itu nggak pernah dikasihin orden atau pitras gitu sama bos cewek aku, karena katanya emang biarlah gitu kan. Jadi pelong gitu ya, nampak keluar. Bener. Nah, yang lebih kagetnya lagi itu di belakang rumah aku, di samping rumah aku ya. Di samping rumah aku itu dia kosong. Oh, rumah kosong. Iya, kosong. Kebetulan ada lorong kecil. Nah, lorong kecil itu lembab. Lembab. Nah, jadi aku nggak ada niatan untuk mikir yang aneh ya situ ya. Cuman aku rasa aku kayak ditegur gitu, kalau dia bilang kalau aku tuh ada. Hah? Dia kayak mana tuh negornya? Nah, jadi pas aku selesai makan, udut, terus dia langsung kayak nyapa. Satu itu kali. Di jendela itu? Iya benar. Itu suaranya gitu? Iya. Suaranya laki-laki apa perempuan? Suaranya laki-laki, agak berat. Oh ya. Hai gitu. Nah, kalau sekali sih it's okay ya, nggak masalah kalau aku ya. Nah, yang buat aku itu lari langsung ke kamar, dia langsung kayak nah gitu, dia suaranya agak kayak berat gitu. Itu nggak ada nampak sosoknya gitu, cuman suaranya aja? Aku nggak pernah nampak, cuman dia pas waktu aku mau buang air kecil ya, di situ aku langsung diliatin dia. Kalau dia tuh panjang, putih. Dia nunjukin dirinya, menampakkan sosoknya apa itu? Kalau aku lihat Poci. Oh. Poci.
Ntar kalau apa Bang Acit bisa lihat tuh Rumah. yang Terus poci. Itu apa? Memang spesifik dia bentuknya poci gitu. Poci dia kayak mau bilangin kalau dia tuh ada di situ. Cuman aku nggak berani. Aku langsung masuk ke kamar kan. Cuman aku kayak positive thinking kalau misalnya kasta manusia itu lebih tinggi. Tinggi, gitu. iya. Cuman yang namanya ditinggal sendiri ya pasti ada rasa Tetap aja takut. Iya. Jadi ya kayak ya udahlah gitu kan. Sekali nggak masalah gitu kan. Cuman yang anehnya lagi di depan jendela itu ada cermin besar, dia liatin sosoknya itu dari cermin. Oh, ya pantulan bayangannya gitu. Iya benar. Kalau di pas lihat langsung ke jendelanya? Kalau langsung pas ke jendelanya aku nggak berani karena di jendela itu full hitam kayak nggak nampak. Berarti gitu nampak. Langsung. Iya langsung lari ke dalam. Cuman aku kayak nggak, karena saking penasaran gitu kan, aku mau nanya dia ngapain tuh di situ. Nah aku mau keluar gitu kan, mau keluar terus aku duduk lagi di kursi makan aku, terus dia munculinnya dari cermin. Oh, berarti dia siap menampakkan diri dari cermin. Iya benar. Makanya aku kalau sekarang cerminnya kayaknya mau harus dipindahin. Oh, keren juga tuh, bisa juga di tes cerminnya tuh. Bisa. Kita bawa ke tempat horor gitu kan. Coba nanti Bang Ajit kalau ke rumah bisa tag apa yang tempat kejadian aku ya waktu pas malam itu. Nah itu yang pertama ya. Oh berarti ada lagi. Iya aku sering diliatin dua. Dua. Yang kedua apa tuh? Nah yang kedua itu aku malam ya pulang dari biasalah ya kan jam 2 ke setengah 3 gitu aku pulang. Posisi lorong di rumah aku itu gelap ya. Lampu yang hanya hidup itu cuman lampu kamar mandi sama lampu di depan meja makan. Nah di situ aku mau kayak bersihin badan gitu kan, mau kayak cuci kaki apa segala macem gitu kan. Nah terus pas aku jalan ke lorong itu ada di depan kamar mandi itu ada tempat yang kosong gitu kayak asbesnya bolong. Nah di situ aku diliatin dong, diliatin sama sosok Miss K. Kuntilanak. Iya, kuntilanak warna merah. Itu ngintip atau gimana? Iya ngintip, dia liatin badannya setengah, cuman rambutnya kejurai ke bawah. Wih. Aku kalau di situ aku langsung nggak berani mau kayak cuci kaki. Mau cuci kaki atau mau cuci muka juga nggak berani, jadi aku tahan di kamar sampai 2 jam saking aku penasaran. Jam 4 aku keluar rumah berani diri gitu kan, tetep aja Masih ada juga? Masih ngintip juga? Iya masih ngintip. Nah jadi berdasarkan dibilang sama bos cewek ya, dia bilang ada tempat itu yang diberi tanda X. Itu tempat apa rupanya? Tempat yang nggak boleh didudukin sama penghuni rumah. Kenapa? Nggak tahu, katanya setiap orang yang duduk di tempat itu merasakan kepalanya itu pusing berat kayak gimana ya, kayak migrain tapi nggak migrain gitu. Cuma aku udah ngerasain sendiri gitu. Sampai bosku itu nandain tempat yang nggak boleh didudukin sama penghuni rumah maupun tamu. Oh berarti ditandain pakai bener spidol gitu? Iya, dipilok. Jadi dikasih tanda X gitu sama bosku. Karena kata orang yang pernah main ke rumahku, Miss K itu dia ada di atas tempat di tanda X itu. Orang-orang lain nampak gitu? Orang lihat cuman nggak bisa kayak ngusir dia atau gimana gitu. Itu nampak cuman selalu di jendela gitu, nggak ada kayak di tempat lain turun atau apa gitu? Turun dia nggak berani kayaknya, cuman ada orang yang bilang dia kalau siang itu dia di atas, terus kalau malam dia turun ke bawah. Wih, belum pernah kelihatan? Belum, kalau kelihatan yang dia munculin kepalanya dari asbes sih, mungkin ya. Tapi kalau dia turun ke bawah belum. Soalnya kan rumornya kan kalau kuntilanak merah itu kan katanya kan jahat. Makanya itu. Serius? Iya katanya. Entah nggak tahu lah apa yang penyebabnya itu, cuman katanya tuh jahat. Asli aku Kuntilanak merah itu bosnya Oh iya. Katanya kuntilanak merah itu bosnya.
Terus nggak ada nggak ada kayak ke orang-orang pintar liatin. Ada, kemarin kan aku sempat juga berobat tuh sama tabib ya. Jadi tabibnya itu bilang ada cuman sebagian orang bisa lihat, cuman nggak bisa ngajak dia keluar atau ditempatkan di tempat lain gitu. Oh, itu maksudnya tabib itu bilang apa? Dibawa dari luar atau cemana? Jadi kata tabibnya itu ada orang yang bisa nangkap dia atau dibuang keluar gitu. Jangan ada di area situ karena dia kalau aku lihat ya dia kayak mengganggu juga sih. Iya sih. Sebenarnya kok udah nampakin diri gitu. Ya maksudnya kan kalau memang ada ya udahlah, nggak usah nampakin gitu kan. Aku kan kadang terkejut. Kadang ada orang lagi yang bilang kan ke aku kalau misalnya malam sering dengar kalau sengnya itu bergerak kayak kita ada yang jalan gitu. Iya bener, kayak ada yang jalan, kita positif thinkingnya itu kucing ya. Cuman kalau misalnya dibilang orang bilang itu bukan kucing. Jadi dia kayak berpindah tempat gitu. Oh, sosoknya tadi tuh. Emang agak serem ya. Serem ya. Tapi kalau Bang Acit bisa bilang ya, kalau aku bisa bilang nih, biar Bang Acit tahu juga, dia itu kalau turun pas hujan rintik. Oh, mungkin dia takut hujan gitu kan. Mungkin. Karena pas aku lihat kemarin itu dia rambutnya basah, panjang kejurai ke bawah gitu dari asbes. Nah, jadi itu rambutnya basah gitu. Iya, jadi dia kalau hujan udah mau reda gitu, mungkin dia turun ke bawah gitu kan, mau turun cari tempat gitu. Ya. Cuman udah memang dipastikan kalau itu bukan orang gitu kan. Soalnya kan rambutnya basah, mana tahu itu fansmu gitu kan. Wah, Bang Denny gitu. No. Gini, kalau misalnya itu orang, aku nggak semerinding apa yang aku rasain sih gitu. Insting kan. kita. Jadi ngomong-ngomong bahasa nih, aku pernah kemarin waktu di Bali, ya. Jadi ini aku dapat gelangnya itu dari pura, dari Tanah Lot, gitu kan. Jadi tempat yang aku dapat gelang ini aku nggak bisa kasih tahu ya spesifik gimana nya. Nah jadi aku liburan tuh berdua sama teman aku. Kebetulan itu Juni ya. Jadi aku liburan ke Bali berdua, ada datangi satu tempat di mana hanya orang-orang yang berkeyakinan Buddha baru bisa masuk. Oh, jadi kok bisa masuk? Ya, kurang tahu, mungkin karena kami karena mukamu kayak orang sana. Look-alike ya mungkin ya. Jadi kami ikut masuk waktu pas bayang. Nah, kejadiannya itu kami dapat gelang ini kan. Nah, kemudian kami pulang ke Medan. Nah, terus ini kejadian belum ada 2 minggu sih, baru juga. Nah terus aku didatangin, dimimpiin gitu ya sama sosok yang nempel di gelang ini. Sosoknya apa tuh? Sosok laki-laki yang pakai topi Bali itu ya, topi Bali. Topi Bali, terus ada 3 butir beras gitu di sini. Dia nggak ada ngomong apa-apa gitu? Nggak ada. Jadi aku tipikal orang yang kalau nggak bisa tidur cepat alias insomnia gitu kan. Nah nggak tahu kenapa itu aku tidur habis azan maghrib gitu kan. Nah aku tidur kayak biasa gitu, kayak emang udah bener-bener capek gitu. Nah aku tidur, kemudian pas aku tidur tiba-tiba aku bangun, badanku basah semua. Keringat? Nggak tahu, kayak keluargaku tuh ngumpul di kamar gitu kan. Nah aku nggak tahu kejadiannya kenapa, terus aku tanya kan sama abang aku, terus dia bilang kalau aku ini kesurupan. Hah? Kesurupan. Serius? Iya. Tapi kan awalnya yang tidur kan? Iya. Jadi aku beneran tidur, jadi aku selama hampir 1,5 jam itu kesurupan sosok yang nempel di aku gitu. Biru, apa tuh sosok yang tadi katanya? Yang tadi, yang laki-laki tadi? Iya bener. Jadi aku tanya kan ke abang aku gitu kan, aku kenapa badan aku tiba-tiba basah? Kayak baju aku, kayak rambut aku gitu basah semua. Terus dia bilang ke aku kalau ada sosok yang nempel di aku. Kemudian dia itu minta dianterin pulang. Antarin ke Bali gitu? Iya. Jadi dia minta anterin pulang ke tempat dimana aku dapetin gelang ini. Terus ternyata kalau dia minta diantar pulang, ngapain ada ikut gitu? Nah jadi katanya dibilang sama abang aku, dia bilang kalau dia itu susah mau ibadah karena kan keyakinan orang Buddha kan
di Oh, orang Medan Bali. ya. Kalau di Medan itu kan kurang ya. Nah jadi dia minta anterin pulang karena dia di sini tuh susah ibadah. Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang itu sosoknya baik ya berarti ya. Iya baik. Karena kan dia rajin ibadah. Jadi seterusnya Terusnya dia kayak nggak ganggu, tapi asli kemarin itu abis dia muncul, ini dari sini aku sampai ke belakang itu ya, itu aku ngerasain emang kayak berat total, kayak ada yang apa gitu ya. mangku kayak beras 50 kilo, Berarti dia yang tak gendong. kayak dia udah kelelahan gitu kan, jadi kayak susah juga. Sampai kita cari tabib di mana yang bisa mulangin jarak jauh tanpa aku ikut ke Bali gitu kan, karena kalau ada. Nah jadi udah sekarang aku nggak dimimpiin lagi kalau misalnya dia tuh minta dipulangin jarak jauh aja gitu. Itu sistemnya gimana tuh gitu ya? Bahkan Oh, mikirnya kan minta antarin pulang lagi, oh naik pesawat bawa hantu, itu kan lucu. Iya, jadi Nanti kayak- sebelahnya ada yang mau duduk, bapak awas pak, ini ada hantu. Nah, karena kan aku emang awalnya kami kemarin tuh potong rambut ya, jadi kan kami Di potong, Bali. Iya, kami potong rambut di Bali. Kemudian ada satu hairstylistnya, dia bilang ke kami kalau misalnya keyakinan kami itu apa gitu, kenapa kami pakai gelang ini gitu, nggak takut apa. Nah, aku mungkin kan ya ini aku anggapnya cenderamata. Nih, itu emang yang ngasih siapa? Yang ngasih yang dapat dari pura itu. Dipakaikan atau dibagikan? Ya dibagiin terus kami pakein aja gitu. Cuma kayak dia bilang ke kami emang sebenarnya kan nggak boleh gitu katanya gitu. Ya kami anggapnya tetap cenderamata gitu. Ya kan kita nggak tahu gitu ya kan. Kan biasa turis berkunjung tiba-tiba dikasih gitu kan. Berarti mungkin ya orang yang di Bali itu udah klik kalau misalnya ada yang ngikutin. Iya. Dia juga ada ngerasa. Jadi selanjutnya sekarang gimana? Sekarang aku alhamdulillah, cuman aku masih penasaran ya sama sosok yang Oci yang di samping rumah kosong yang itu. tadi ya. Nah, kalau Miss K yang kuntilanak merah itu dia udah nggak tahu dibuang kemana, dan aku juga belum coba untuk duduk yang ditandain sama mamaku gitu, tandain yang X gitu. Itu siapa aja boleh? Apa maksudnya nyoba duduk di situ? Iya. Itu jam-jamnya ada nggak? Selepas maghrib. Sepas maghrib. Jadi kalau juga katanya nyoba, kan? ada orang yang duduk di situ selepas maghrib, pokoknya time malam lah ya, itu dia ngerasain kepalanya itu pusing total. Jadi kayak dia Nanti kapan-kapan boleh lah coba ya. boleh, Ini yang nonton juga kalau ada yang mau nyoba boleh ya kan. boleh. Apalagi kalau misalnya di atas jam 11, Bang Aceh boleh ngetek rumahku tuh. Ya, 11 malam ya. Iya, coba liatin. Cuman serem juga. Karena Oh, penakut juga sebenarnya. karena kayak bukan uji nyali, cuman ya, Ya, nengok rumah lah ya kan. karena kan aku mikirnya kalau yang punya rumah itu bakalan gak diganggu gitu kan. Kalau orang lain mungkin diganggu ya. Mungkin. Oh iya, kan kalau Bang Aceh boleh tahu nih ya, aku kan baru tinggal di sini kan sekitar 4 tahun ya. Oh. Jadi sebelumnya itu rumahnya itu kosong sekitar 25 tahun. Bisa jadi itu udah duluan ada di situ Iya, kali ya. bener. Emang dulu ya bekas apa rumahnya? Tempat tinggal juga, cuman yang nempatin itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dibiarin kosong, sampai kami masuk juga ke dalam itu barang-barangnya masih ada. 25 tahun kan bisa jadi kan ada sesuatu di situ gitu kan. Yang anehnya lagi itu di kamar aku tuh dia kayak rumput ilalang itu tingginya itu 1 lutut. Wah, udah ada rumputnya. Iya bener. Sekarang udah Sekarang dibersihin lah ya. Udah estetik malah. Bakal pikir kalau udah ada rumput-rumput gitu kan lebih estetik deh. Seberasa tidur di hutan. Jadi Iya. keren juga tuh bikin kamar rumput ilalangnya. Kayak keren aja gitu kan, cuman ya kalau orang yang vibes-nya atau apa gitu kan yang nggak ada mikir aneh-aneh gitu ya mungkin ya kayak aku oke ya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang baru pertama masuk ke rumah itu kayak dia ngerasain auranya itu beda. Beda. Terus nggak ada nyari tahu gitu sama 25 tahun pemiliknya ini kok siapa gitu. Nggak ada. Kok bisa tinggal jadi pas gitu pindah nggak ada dibersih-bersihin gitu kan biasanya kan ada orang kayak membersihkan rumah maksudnya bukan dibersihin itu. Tapi berdasarkan dari tetangga ya, kemarin itu yang tinggal di rumah itu 2 orang.
dua orang, ayah sama anaknya. Anak. Nah kemudian anaknya ayahnya ini meninggal, kemudian anaknya itu biarin rumah itu kosong beserta perabot. Jadi masih perabot di rumah itu masih bekas-bekas perabot yang lama itu Nggak ada, udah dibuang. dibuangin. Ya karena kan kita nggak tahu itu bekas perabotnya bekas apa, kejadian apa. Coba kalau Bang Acit main ke rumah ntar lihat. Iya. Mana tahu uji nyali kan. Nggak berani juga. Makanya coba cari kawan-kawan yang bisa berkomunikasi. Maksudnya penasaran juga kan sosok kuntilanak merah itu sama Poci itu maunya apa gitu kan. Tapi aku lebih penasaran yang di Poci itu sih. Karena dia kayak nggak bisa masuk juga kan. Kenapa dia nggak bisa masuk juga? Tapi kenapa Miske juga nggak bisa masuk ya kan? nggak bisa ke bawah gitu, cuman dia bisa liatin ke atas aja gitu. Kenapa gitu? Aku kayak tanda tanya juga. Oke, sebelumnya makasih buat Bang Denny yang Thank you yang udah undang aku. Yang udah menceritakan tentang pengalaman horornya di video pertama bercerita horor ini ya kan. Nah, nanti next kita akan datang ke rumahnya Bang Denny, kita lihat tanda X itu dan kita mau ngetes. Siapa yang berani coba komen lah ya kan, biar kita coba duduk di situ gimana perasaannya. Oke, buat kawan-kawan yang udah nonton, makasih banyak. Yang suka sama video ini silahkan subscribe dan like. Bye.